Selamat malam, Selamat malam Bang Mike, Bang Karya. Mike, Karya. Thank you loh buat Ya. waktu yang disediakan untuk bersama-sama dengan kami mengisi di untuk podcast Komisi Keluarga. Yang paling berkesan itu waktu Bu Charlotte bilang bahwa firman Tuhan adalah pelita di kaki kita gitu, bahwa mungkin kita lihat jauh ke depan, kita lihat cuma beberapa 2 meter ke depan kelihatan jalannya, selebihnya gelap gulita gitu. Dan ini sebenarnya itu sangat resonate banget dengan pengalaman kita waktu membimbing Domi di masa-masa PSLI. Mungkin kita cerita dulu sebelum PSLI kelar tuh kayak gimana gitu. Nah, boleh tuh. Ya, jadi kan seperti yang kita tahu, kalau pendidikan di Singapura tuh sangat-sangat untuk nilai gitu ya. Ya. Terus PSLI juga semua orang dikasih les lah, inilah itu gitu, anak-anak gitu kan. Jadi sama dengan kita juga, kita cara mensupport Dominya itu ya kita memberikan dia les juga dan ngajarin juga di rumah, terutama papanya ngajarin di rumah. Wow. Ya. Jadi tiap hari juga make sure dia itu bisa dalam preparation ini dia bisa memberikan yang terbaik dari dia gitu. Pada saat itu juga kita memang nggak bilang karena kita udah punya target gitu kan. Jadi kita nggak membuat dia itu melihat ke orang lain sebenarnya. Kita pengen dia push himself to be the best of himself gitu. Jadi kita nggak mikir yang ini begitu loh, yang ini nggak. Kita nggak mikir gitu. Kita cuma mau Dominic do his best gitu. Kita info banget deh pokoknya sebelum itu. Terutama 3 bulan terakhir ya, mungkin ya semua orang tua seperti itu juga. Tapi satu pesan yang kita bilangin buat dia untuk melakukan yang terbaik dari dia. Tapi sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Ya. Mamanya sering bilang apa? Do your best and let God do the rest. Itu yang kita selalu seperti itu. Ya. Race against others, tapi race against himself to be the best of him, gitu ya. Fast forward ya. Dalam persiapan itu sepertinya dia semakin baik dan di hari ujiannya pun dia bilang, I think I can do. Bahkan dia bilang biasanya dia agak struggle dengan waktu, dia bilang dia ada sisa waktu dan dia bisa koreksi lagi. Nah, kita lumayan tenang dan berbahagia juga dia bisa baik. Dan setelah itu fast forward pada saat hasil keluar. Nah, ini yang ditunggu gimana tuh? Ya, pada saat hasil keluar kita udah ngelihat dari pagi itu dia udah ketakutan sebenarnya. Walaupun dia pede dengan apa yang dia kerjakan, tetapi pada saat harinya itu dia benar-benar ketakutan gitu. Tangannya dingin, sekolah tuh dia kelihatan gitu, situasi dia tuh enggak pede gitu. Nah, sampai udah gitu dia dipanggilnya juga belakangan lagi ya, agak lama dia dipanggilnya. Sampai begitu dia terima hasilnya, dia langsung seperti kecewa, terus kita langsung datengin gitu kan, terus kita minta hasilnya pun dia nggak mau kasih sebenarnya di awal. Terus sampai kita bilang, it's okay deh, apapun itu hasilnya, kamu sudah yang terbaik, memberikan yang terbaik ya, it's okay gitu. Akhirnya dia kasih hasilnya, kita ngeliat sebenarnya kita juga kaget gitu loh, terus terang kaget pada saat itu. Cuma sebagai orang tua kan kalau kita kelihatan kalau kita kaget atau kecewa, dia pasti semakin down. Jadi kita berusaha tersenyum, support meskipun di dalam hati kita bergejolak juga dengan hasil. Karena nggak sesuai dengan apa yang dipaparkan sebelumnya gitu ya. Jadi dia punya cita-cita, mau ke sini, mau ke sana gitu kan. Dan ini benar-benar a setback, berarti peluang ya kalian tahu sendiri di Singapura gimana sistem meritokrasi, hasilnya segini ya berarti opsinya juga terbatas ya kan. Yang dia mau dia nggak akan dapat tentunya, dan kita harus menerima hasil itu meskipun apa yang kamu rasakan waktu itu. Terus terang kecewa banget ya, karena itu tiap hari kita tuh berdoa banget gitu, Tuhan
ini Domi udah ngerjain yang terbaik loh, ini sekarang urusan Tuhan loh gitu. Tiap hari gitu loh, tiap hari kita minta Tuhan tolong ya Tuhan, ini kita udah punya plannya gini, Tuhan tolong ya, setiap hari sampai akhirnya begitu hasilnya ada, kita berusaha tenang. Aku sih terutama aku berusaha tenang karena benar-benar kecewa banget gitu, kecewa banget. Terus begitu sebenarnya di situ pun marah sama Tuhan, terus terang marah sama Tuhan gitu, karena tuh kan udah tiap hari loh, Domi juga udah belajar loh, do his best loh, terus kita udah berdoa loh, udah minta, tapi Tuhan nggak kasih gitu loh, nggak kasih. Jadi sempet kecewa juga sama Tuhan pada saat itu gitu. Iya. Tapi ya kita jadinya berefleksi, sebenarnya dari kejadian ini apa yang mau Tuhan sampaikan, mungkin dia ada rencana. Itu yang kami yakinin. Jadi kami berdamai dengan hasil ini. Dengan opsi seperti itu kita lihat, oke, Tuhan nggak memberikan sekolah yang dia mau. Jadi apa yang dia bagi kami? Jadi kita mulai proses lihat-lihat sekolah lah. Dan akhirnya ya setelah melihat beberapa, kita Domi juga senang, kita putuskan oleh satu sekolah gitu. Ini secara nilai ini harusnya kita bisa masuk segala macam, dan sisinya Domi suka di situ, jaraknya dekat dari rumah. Jadi kita udah settle dengan pilihan ini, dan kita juga masukin aplikasi untuk sekolah yang ini gitu. Meskipun sekolah ini kita nggak pernah dengar sebelumnya, karena ini nggak masuk ke wishlistnya Domi dulu ya. Terus ya kita settle, oke, kita terima, memang ini mungkin rencana Tuhan, mungkin ini yang Tuhan mau sekolah ini gitu. Dan jadi kita juga diajarkan untuk menjadi humble sebenarnya. Iya. Betul. Gitu. Ya, karena mungkin in the background abangnya Domi dulu masuk sekolah seperti lancar-lancar aja, apa yang dia mau dapat segala macam gitu. Tapi untuk Domi mungkin jalannya sedikit berliku nih gitu, nggak langsung Tuhan kasih. Jadi akhirnya kita pikir ya, kita mungkin nggak boleh bandingin dia dengan abangnya, yang seperti kata Ibu Charlotte, jangan bandingin gitu. Tapi cari yang terbaik buat dia, karena tiap anak itu kan unik ya. Betul. Mungkin jalannya juga unik, Tuhan persiapkan dia unik. Jadi ya kita akhirnya menerima dan memutuskan, oke, kita akan coba sekolah ini dari beberapa opsi yang ada gitu. Jadi kita punya list dan ada satu yang kita bagi. Wow. Dan setelah itu keluarlah hasil. Dan pada saat itu pun sekolah yang kita udah berdamai yang kita ambil itu pun nggak dapat akhirnya. Wah. Oh iya? Itu benar-benar mengguncang ya. Terus kalian terguncang lagi nggak? Iya, benar. Wah, ini Tuhan tidak rencananya apa? rencananya apa? Yang kita udah berdamai pun dia belum mau kasih ke kita. Akhirnya didapatkan sekolah pilihan yang terakhir sebenarnya. Yang benar, yang less preferred sebenarnya. Tapi ya sudah, berarti ini mungkin jalan itu. In the meantime juga setelah posting keluar, kita jadi berpikir, apakah semua anak itu harus di sekolah yang sama gitu, di sekolah yang harus mainstream? Apakah ada jalan lain gitu? Jadi inilah yang membuat kita juga mulai open minded. Mungkin nggak selalu harus ngikutin the crowd gitu. Ada mungkin opsi lain gitu. Jadi kita mulai membuka diri lah. Dan sampailah kita menemukan satu sekolah ini yang sebenarnya kita udah tahu dulu, cuman nggak akan terpikirkan di situ. Tapi kita mau membuka diri dan kita datang juga ke open house-nya seperti itu. Dan setelah lihat open house-nya, gimana rasanya yang kamu ini? Karena kita dari awal memang kita pengen semua anak-anak nih, mulai dari kembar sampai Domi, base-nya Christian, itu Christian school. Itu pengen sekali. Dan begitu kita open house, prinsipalnya itu ngomong bahwa ini sekolah, motonya itu adalah banyak yang punya nilai-nilai Kristen. Dan kita very kita sangat-sangat senang gitu. Juga gimana mereka pendidikannya, mereka berkali-kali banyak value-value God is our anchor segala macam seperti itu. Dan juga mereka punya semacam filosofi, anak-anak tuh diberikan kesempatan untuk mencoba segala macam sisi. Kita coba, mereka bisa expose ke segala macam, nggak harus set dari awal misalnya. Itu hal-hal yang contoh. Dan juga bahkan ada sisi Christian fellowship segala. Dan juga kita merasa tergugah juga, apakah ini yang Tuhan mau sekolah ini. Jadi akhirnya oke, kita coba aja, kita apply segala macam sampai akhirnya itu pun tidak diterima. Ternyata winding banget ya. Ini jalan yang berliku nih. Iya. Udah jadi,
Ya, hasil keluar udah ini disayangkan slotnya sudah penuh, jadi kalian last minute sekali, jadi simpulannya kita nggak dapet lah. Jadi akhirnya kita settle dengan pilihan yang terakhir, kita udah mulai beli seragam, udah mulai proses registrasi. Tapi sempat kita usaha sebentar, kita datengin apakah masih ada kemungkinan. Ya, mereka jawabannya sama, masih penuh, tapi kalau ada mungkin mereka akan hubungin. Jawaban seperti ini kan sebenarnya jawaban kita nanti ya, jawaban basa-basi lah gitu. Kalau memang ada kita telepon ya. Nah, kita berpikir oh ya berarti kita berdoa, selama proses ini kita berdoa, Tuhan kalau memang ini sepertinya kita senang dengan ini, mereka pendidikannya holistik, nggak menekankan hanya skala akademi, mereka membangun anak-anak untuk juga di luar itu gitu. Mungkin ini yang cocok buat Domi. Kalau memang ini, beri jawaban doa kami, kita berharap juga gitu. Ya, tapi akhirnya juga ya, kita nggak dapat di situ. Dan sampai akhirnya ya Domi juga senang dengan sekolah ini sebenarnya. Jadi dia juga udah mulai berpikir ke sini, tapi kemudian hasilnya juga tidak seperti diharapkan. Dia nggak dapat, dan akhirnya kita memutuskan ya udah memang ini kita berdamai dengan hasil yang ada gitu. Boleh tahu nggak sih sebenarnya dengan ketika melewati segitu banyak emotional roller coaster gitu ya, apa perasaan kalian dan Domi di saat itu? Kecewa, iya. Cuman kami meyakinin aja ya. Kita benar-benar surrender gitu. Tuhan mau taruh di mana anak ini? Kita nggak punya power gitu untuk menentukan kan. Kita memberikan opsi gitu kepada Domi ini dan itu, dan akhirnya memang pada saat detik itu pilihannya cuma satu. Ya udah seperti apa. Dan kalau Domi sih sedih sih. Iya, Domi sedih. Karena dia pikir Domi tetap mau yang sekolah yang sana sebenarnya, yang tujuan pertama. Cuma karena nggak dapet, ya udah kita bilang ya udahlah Dek, mungkin ini sekarang kamu harus melewati ini dulu. Kalau ada kesempatan, mungkin kamu harus belajar lebih giat lagi. Mungkin misalnya juga mungkin apakah kamu waktu SD punya konsistensi dalam belajar, apakah kamu tekun selama ini? Enggak, mungkin kamu hanya ngejar di 3 bulan terakhir. Mungkin itu Tuhan mau bilang nggak cukup. Kamu harus mulai ketekunan kamu tuh nggak di 3 bulan atau 1 tahun menjelang ujian. Mungkin kamu bertahun-tahun kamu harus bangun habit yang baik. Seperti itu kita bilangin juga. Sampai akhirnya setelah kita udah register, udah bayar, ternyata besoknya sekolah yang kita alternatif itu menelpon kita, ini ada slot baru, apakah kalian mau? Wow. Itu seperti, entah kenapa saya berdoa pada Tuhan, benar-benar tunjukkan jalan gitu. Ini yang lebih kita mau. Kalau memang iya, jadi dan pagi itu entah kenapa saya ngerasa kayaknya Domi akan dapat juga dengan pilihan atas. Saya bilang ke Ria, bakal telepon di sekolah ini. Entah kenapa saya merasakan seperti itu, meskipun dia dismiss, enggak, ya udahlah ini aja yang sekolah yang kita udah register, ngapain lagi pikirin itu, kata dia. Ternyata siangnya ditelepon, dan kita yakinin ini jawaban doa yang kita udah naikkan ya di dalam beberapa minggu terakhir itu gitu. Sampai akhirnya Tuhan bukakan pintu untuk ini, dan kita akhirnya dengan penuh keyakinan ya inilah mungkin yang Tuhan mau, dan kita memutuskan untuk memilih sekolah ini akhirnya. Meskipun ini bukan sekolah yang kebanyakan orang pergi di Singapura, kebanyakan anak gitu. Jadi mulai dari mulai marah sama Tuhan ya, kerasa diacak-acik perasaannya, semua dikecewakan, sampai dengan berserah, sampai dengan itu benar-benar satu perjalanan ya, buat bukan hanya Domi ya, tapi ternyata untuk Bang Michael sama Kak Arya juga ya dalam hal ini. Ya, dan kita pun tiap malam mendoakan Domi gitu. Di mana ini kita benar-benar clueless lah, benar-benar yang seperti dibilang, kita hanya lihat 3 meter ke depan, jauh ke depannya seperti apa kita nggak tahu, tapi kami dengan teguh meyakini bahwa ada rencana Tuhan berperan di sini seperti itu.